Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali Bapak Ibu Duyufur Rahman KBI AHU Al-Madinah. Kembali lagi kita akan belajar bersama, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kronologi perjalanan haji gelombang pertama. Karena haji ini terbagi menjadi gelombang 1 dan gelombang 2. Insya Allah untuk gelombang 2 kita akan bahas lain waktu. Untuk saat ini kita akan bahas untuk gelombang satunya. Ini adalah rangkaian untuk mempermudah pemahaman Bapak Ibu setelah beberapa minggu kemarin mendapatkan materi-materi yang banyak ya. Nah, semoga ini bisa mempermudah Bapak Ibu untuk memahami alur haji dari awal kita berangkat dari rumah sampai nanti kita kembali ke pendopo Kabupaten Karawang nanti. Baik, dan yang paling pertama itu adalah satu, menjalankan sholat sunat safar. Sebelum pergi ke acara pelepasan di kabupaten, calon jemaah haji hendaknya melaksanakan sholat sunat safar. Ini penting sekali karena di dalam doa sholat sunat safar terdapat permohonan kepada Allah agar diselamatkan, baik selamat dalam perjalanan di tanah suci maupun ketika pulang kembali ke tanah air. Insya Allah tata cara sholat sunat safar akan ada di video selanjutnya. Yang kedua, mengikuti acara pelepasan di kabupaten. Setelah menjalankan sholat sunat safar, calon jemaah haji pergi meninggalkan tempat tinggal menuju pendopo kabupaten. Di sana, calon jemaah haji akan mengikuti acara pelepasan oleh bupati setempat. Selanjutnya, calon jemaah haji naik bus menuju asrama haji. 3. Asrama haji embarkasi. Jemaah haji akan menginap selama 1 malam di kamar-kamar yang telah disiapkan di asrama haji. Yang dilakukan di asrama haji saat keberangkatan yaitu: pertama, menyerahkan SPMA atau surat panggilan masuk asrama. 2. Penimbangan barang bagasi. 3. Menerima kartu akomodasi konsumsi, paspor dan dapih, gelang identitas, gelang kesehatan, alat-alat kesehatan, uang living cost atau uang biaya hidup selama melaksanakan haji sebanyak 1.500 real. Yang keempat, pemeriksaan kesehatan akhir. Yang kelima, mengikuti sholat berjamaah, ceramah kesehatan manasik, dan mendalami manasik. Yang terakhir, naik bus ke airport lalu naik pesawat. Kemudian yang keempat, di airport Madinah yang dilakukan oleh jemaah haji yaitu: yang pertama, masuk ruang tunggu. Yang kedua, pemeriksaan oleh imigrasi. Yang ketiga, pemeriksaan badan. Yang keempat, mencari barang atau koper kita. Yang kelima, memeriksa barang atau koper kita. Yang keenam, penempelan stiker barcode maktab. Yang ketujuh, menuju tempat istirahat. Dan yang nomor 8, naik bus menuju pemondokan. Nomor 5, yang dilakukan oleh jemaah haji di Madinah: yang pertama, menempati pemondokan yang telah disediakan. Yang kedua, ziarah ke makam Rasul. Yang ketiga, menjalankan sholat arba'in atau sholat 40 waktu. Di Madinah, konsentrasi jemaah haji adalah melaksanakan sholat arba'in atau sholat 40 waktu tanpa terputus. Sesungguhnya arba'in hanya salah satu proses pelatihan jiwa agar ketika kembali ke tanah air menjadi orang yang rajin dalam menjalankan sholat berjamaah. Jadi arba'in identik dengan pelajaran sholat berjamaah. Selanjutnya, ziarah ke tempat-tempat bersejarah seperti ke Gunung Uhud, Masjid Quba, Qiblatain, dan yang lainnya. Terakhir, mandi ihram. Sholat sunat ihram dilanjutkan dengan memakai pakaian ihram di hari terakhir saat akan ke Mekah. Tata caranya ada di video lainnya. Nomor 6, mengambil mikot di Masjid Bir Ali. Sebelum tiba di Mekah untuk melaksanakan umroh, jamaah terlebih dahulu mikot di Masjid Bir Ali. Yang dilakukan saat di Masjid Bir Ali adalah: yang pertama, niat umroh di Masjid Bir Ali. Kedua, naik bus menuju Mekah. Ketiga, mengingatkan jamaah untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan ihram.
Yang terakhir, memperbanyak membaca talbiyah selama perjalanan menuju Mekah. Yang ketujuh, setelah sampai di Mekah, yang dilakukan adalah: pertama, melaksanakan umroh wajib. Tata cara umroh wajib ada di video lainnya. Kedua, mengerjakan umroh sunnah dengan mengambil mikot di Masjid Tan'im atau Ji'ronah atau Hudaybiyah. Tiga, menunggu pelaksanaan haji. Pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk memperbanyak ibadah di Masjidil Haram, seperti itikaf, membaca Quran, doa, zikir, sholat sunnah, sholat wajib, tawaf sunnah, dan tata cara tawaf sunnah ada di video yang lain. Pada tanggal 8 Zulhijjah, jamaah haji menuju Arafah dengan menaiki bus. Jangan lupa untuk mandi ihram, wudhu, sholat sunnah ihram 2 rakaat, dan membaca niat ihram untuk haji. Tata cara niat mandi ihram dan sholat ihram ada pada video lainnya. Poin 8, setelah kita sampai di Arafah, yang dilakukan adalah: pertama, sampai di Arafah menempati kemah masing-masing yang telah disediakan oleh maktab. Kemudian menggunakan kesempatan malam untuk beristirahat demi persiapan wukuf esok hari. Selanjutnya, wukuf tanggal 9 Zulhijjah setelah tergelincir matahari sampai maghrib. Selanjutnya, mendengarkan khutbah wukuf, sholat zuhur dan asar jamak takdim, berzikir, berdoa, bermunajat, dan lain-lainnya. Yang terakhir, setelah maghrib bersiap-siap naik bus menuju Musdalifah. Poin 9, setelah jemaah haji sampai di Musdalifah, yang dilakukan adalah berhenti sebentar untuk melaksanakan mabit hingga tengah malam, berdoa, dan mengambil kerikil untuk melontar jumroh sebanyak 49 kerikil untuk nafar awal dan 70 kerikil untuk nafar sani. Yang kedua, naik bus menuju Mina setelah lewat tengah malam. Bersabar ketika antri untuk mendapatkan bus, sebab saat itu semua jemaah haji keluar secara bersama-sama. Poin 10, setelah sampai di Mina, jemaah haji akan menempati kemah sesuai dengan nomor maktab. Kemudian melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah, lalu melakukan tahallul awal dengan cara menggunting rambut. Bagi laki-laki dianjurkan menggunduli rambutnya. Bagi jamaah perempuan cukup memotong bagian dari rambutnya. Ini berarti larangan ihram sudah tidak berlaku lagi, kecuali melakukan hubungan suami istri. Selanjutnya, melontar jumroh Ula, Wusto, dan Aqobah pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Bagi yang nafar awal, tanggal 12 Zulhijjah sebelum maghrib harus sudah meninggalkan Mina. Sedangkan bagi yang nafar sani, meninggalkan Mina tanggal 13 Zulhijjah. Terakhir, bagi jemaah haji wanita yang masih subur dan dikhawatirkan akan haid dalam waktu dekat, sedangkan kepulangan ke tanah air semakin dekat, dianjurkan setelah melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah untuk kembali ke Mekah melaksanakan tawaf ifadah dan harus kembali ke Mina pada hari yang sama sebelum waktu maghrib tiba. Ketika akan melontar jumroh Aqobah, dianjurkan untuk makan terlebih dahulu, bisa nasi atau mie atau makanan ringan untuk tetap menjaga stamina setelah melakukan mabit di Musdalifah. Poin 11, setelah jamaah haji sampai di Mekah, yang dilakukan adalah melakukan tawaf ifadah, sholat sunat tawaf, sa'i, dan tahallul sani. Ini berarti seluruh rangkaian haji telah usai dan semua larangan ihram sudah tidak berlaku lagi. Kemudian menjalankan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Dilanjutkan dengan mengemasi barang-barang dan berangkat menuju airport di Jeddah. Poin terakhir, setelah di airport Jeddah, yang dilakukan adalah menempati ruang yang telah ditentukan masing-masing kloter di bandara. Selanjutnya, istirahat menunggu waktu keberangkatan dan pemeriksaan paspor oleh imigrasi. Terakhir, berangkat ke tanah air menuju asrama haji embarkasi. Dilanjutkan dengan bus menuju pendopo bupati untuk penyerahan koper ke jamaah masing-masing. Itulah
kronologi perjalanan haji gelombang pertama. Untuk kronologi perjalanan haji gelombang kedua akan dijelaskan pada video lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.